Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Bakar Siddiq, mahasiswa Magister Manajemen Inovasi pada Universitas Teknologi Sumbawa. Sekarang menempuh mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Teknologi Informasi. Saya sampaikan terima kasih kepada dosen pengampu Associate Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME. Sebelum memulai review, saya sampaikan terkait dengan tren adopsi AI secara global, di mana data menunjukkan kenaikan signifikan sekitar 20 sampai dengan 30% per tahun, dengan proyeksi pertumbuhan tahun 2024 sekitar 1,3 juta pengguna, 2025 sekitar 1,93 juta pengguna. Terkait dengan transformasi kualitas perencanaan, dalam hal ini tema yang diangkat terkait dengan teknologi informasi adalah Artificial Intelligence untuk pembangunan. Dan judul video yang direview adalah Artificial Intelligence untuk perencanaan pembangunan. Video tersebut merupakan acara atau pelaksanaan acara yang diadakan oleh BP2D Jawa Barat, dan saya melakukan review atau mengakses video tersebut pada tanggal 18 Desember 2025. Dalam video tersebut, ada beberapa poin utama yang diangkat adalah dengan AI sebagai alat perencanaan yang strategis, di mana AI digunakan untuk menganalisis sejumlah besar data secara komprehensif, memberikan wawasan lebih jelas, dan mendukung para perencana dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah transparansi dan efisiensi pabrik. Di sektor pabrik, AI dapat mengotomatisasi tugas yang berulang. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk antisipasi dan etika. Selain pembahasan terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan AI, juga dibahas tentang antisipasi dan etika, seperti risiko dan diantisipasi oleh pemerintah, seperti masalah etika, potensi bias, dan diskriminasi dalam sistem, dan lain-lain. Pentingnya konteks perencanaan, yaitu di tengah pesatnya perkembangan teknologi, peran seorang perencana juga justru semakin penting dibandingkan sekedar menguasai teknologi. Dalam video tersebut, konsep teknologi informasi yang diangkat adalah tentang artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan, merupakan simulasi kecerdasan manusia. Ide intinya adalah meniru atau mereplikasi proses kecerdasan, pola pikir, dan kemampuan kognitif manusia. Selain itu, pembelajaran mesin, ada namanya pembelajaran mesin atau machine learning. AI dapat mempelajari kecenderungan berdasarkan data historis dan fenomena yang ada. Ketiga adalah fungsi kognitif. AI dirancang untuk melakukan fungsi kognitif seperti persepsi, penalaran, pembelajaran, dan interaksi dengan lingkungan. Konsep teknologi informasi AI yang kedua adalah pemanfaatan AI untuk big data. Jadi, analisis data besar, salah satu manfaat dari AI adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar. Konsep yang ketiga adalah konsep AI dalam konteks sektor publik, yaitu dengan peningkatan pengambilan keputusan. AI dapat membantu lembaga pemerintah untuk meningkatkan dan pemecahan masalah dengan memberikan analisa data yang komprehensif. Selain itu juga otomatisasi tugas digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang berulang. Dan juga
ada tentang kota cerdas atau smart city. Itu komponen ini penting untuk dikembangkan di beberapa daerah, bahkan di seluruh Indonesia. Kemudian prediksi dan antisipasi. AI dapat bekerja menggunakan algoritma prediksi dan memproyeksi skenario di masa depan. Konsep yang keempat adalah tentang teknologi informasi, etika, dan privasi. Itu di mana dibahas bahwa penggunaan AI dalam layanan publik dapat mengkikis kepercayaan jika data masyarakat disalahgunakan. Ada juga bias dan diskriminasi. Perlu diantisipasi bahwa sistem AI dapat melanggengkan bias dan diskriminasi yang sudah ada di masyarakat jika tidak dirancang dan dilatih dengan baik. Wawasan atau insight penting bagi praktisi pembangunan, pemerintah, dan perusahaan. Bagi pemerintah daerah dan praktisi pembangunan, transformasi data dan kebijakan dengan AI, di mana era perencanaan pembangunan yang hanya mengandalkan data konvensional sudah berakhir, seharusnya diganti dengan penggunaan AI yang menghasilkan insight yang akurat. Fokus pada konteks, bukan hanya teknologi. Meskipun AI dapat melakukan simulasi, peran manusia sebagai perencana, yaitu pemilik konteks, tetap tak bisa digantikan. Makanya pemerintah harus mengapresiasi ataupun memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para pelaku perencana. Pentingnya tata kelola dan etika. Penerapan AI dalam pelayanan publik memiliki risiko yang tinggi terhadap bias, diskriminasi, dan erosi kepercayaan publik. Pemerintah harus memastikan sistem AI yang digunakan tidak memperkuat ketidakadilan sosial. Yang kedua adalah wawasan penting bagi praktisi pembangunan di sektor swasta, yaitu peluang kolaborasi dan inovasi di sektor publik. Pemerintah daerah memiliki kebutuhan mendesak untuk solusi AI yang efisien, misal smart city dan layanan publik otomatis. Transformasi tenaga kerja dan keunggulan kompetitif. Dan yang bersifat kompetitif akan semakin digantikan oleh AI. Perusahaan yang lambat dalam adopsi AI akan kehilangan kompetitif. Ancaman dan antisipasi regulasi. Perkembangan AI sangat dinamis dan lintas batas, namun sering juga waktu, isu privasi dan etika akan mendorong lahirnya regulasi yang lebih ketat di Indonesia. Nilai strategis dalam teknologi informasi. Satu yaitu transformasi digital. Nilai strategis transformasi digital dalam konteks ini adalah mendorong perubahan mendasar pada cara kerja dan pelayanan publik agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Pemerintah daerah didorong untuk tidak ketinggalan dan memanfaatkan AI semaksimal mungkin, baik untuk penyelenggara pemerintah maupun pelayanan publik yang lebih baik. AI memiliki potensi untuk secara fundamental mentransformasi sektor publik dalam berbagai macam bentuk. Perusahaan juga dan pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk mempersiapkan dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam menghadapi masa depan AI. Nilai strategis yang kedua adalah otomatisasi dan AI dalam pembangunan. Nilai strategis AI dalam dan otomasi adalah peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu peningkatan efisiensi. AI dapat membantu mengoptimalisasi
otomatisasikan tugas-tugas yang berulang, merumus perumusan kebijakan. Pemerintah dapat menggunakan AI untuk merancang kebijakan yang lebih baik dan membuat keputusan lebih tepat. Perencanaan infrastruktur AI juga dapat digunakan untuk merancang proyek infrastruktur baru dengan menganalisis data dan memberikan wawasan kepada pengambil keputusan. Kemudian, pengembangan wilayah. AI dapat menganalisis data dan memberikan wawasan yang berguna dalam konteks pengembangan wilayah. Nilai strategis yang ketiga adalah pemanfaatan big data dan dalam kebijakan. Nilai strategis pemanfaatan data adalah memberikan wawasan komprehensif untuk mendukung kualitas pengambilan keputusan, seperti analisis data skala besar, pengambilan keputusan lebih baik, dan pemecahan masalah. Adapun refleksi pribadi secara mendalam, bagaimana konsep dalam video diterapkan dalam konteks lokal. Dengan melakukan persiapan pengumpulan atau rekap data, membangun sistem big data dalam kebutuhan perencanaan pembangunan seperti mengelola data komoditas, misal komoditas unggul seperti jagung dan hasil laut untuk menentukan strategi distribusi. Pemerintah harus memetakan dan membangun sistem pemantauan tutupan lahan dan sumber daya air agar memudahkan mitigasi dan keberlanjutan sektor pertanian dan lain-lain. Ketiga adalah peningkatan pelayanan sektor publik yang terintegrasi agar memberikan pelayanan yang maksimal dengan pemanfaatan AI. Yang keempat adalah perlunya transformasi lapangan kerja dengan fokus pelatihan dan pendidikan berbasis e-learning. Pertanyaan atau renungan strategis yang muncul setelah memantau atau menonton video adalah apakah pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sumbawa mampu merumuskan dan mengimplementasikan AI dalam skala besar kaitan dalam mengaplikasikan konsep yang disampaikan dalam video tersebut dengan penggunaan dan pemanfaatan artificial intelligence. Bagaimana konsep tersebut relevan dan dengan bidang karir? Sebagai perencana di bidang perencanaan di bandar udara, saya melihat perlu adanya pemanfaatan AI sebagai tools untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan yang berkelanjutan agar penyusunan dokumen yang efektif dan jadi dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa AI memungkinkan pemerintah daerah untuk menganalisis data lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam volume besar yang menghasilkan wawasan yang lebih akurat. Dengan AI, Pemda dapat memprediksi dan mengantisipasi dampak pembangunan, termasuk risiko bencana terkait perubahan iklim atau ancaman terhadap daya dukung lingkungan. Teknologi ini menjadi alat utama untuk menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah. Jadi rekomendasi implementasi AI untuk green development harus diimbangi dengan kesiapan pengembangan kelembagaan dan etika. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.